Halo Sobat Film, di video kali ini kita akan meneruskan series If You Wish You Upon. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantarkan kamu menuju dunia mimpi. Ketika Yoon tiba di rumah perawatan, tiba-tiba ada seorang wanita menendang spion mobil milik Yoon. Wanita itu adalah salah satu perawat sukarelawan yang bernama Seo. Seo menendang spion mobil Yoon karena di perjalanan menuju rumah perawatan, ia diserempet oleh mobil Yoon dengan kecepatan tinggi hingga Seo jatuh dan bajunya kotor. Saat itu terjadi perdebatan antara Seo dan Yoon karena spion Yoon patah dan baju Seo kotor. Scene berlanjut di hari pertama Yoon menjadi sukarelawan. Pak Kang memberitahu tentang rumah perawatan tempat ia menjadi sukarelawan. Tapi Yoon bimbang karena ia harus satu tempat dengan Seo. Karena tidak ada pilihan lain, supaya tidak dikenai denda senilai $5.000, maka ia terpaksa melakukannya. Setelah itu, Pak Kang menemui pasien yang bernama Pak Pion. Ia memiliki keinginan kembali ke rumahnya sebelum ia meninggal dunia. Untuk mewujudkan keinginan Pak Pion, Pak Kang dan Yoon mencari rumah Pak Pion yang sudah ditempati seseorang. Dalam alamat yang sudah diperoleh Pak Kang, rumah Pak Pion terdapat pohon kesemek. Setelah mencari, ia menemukan rumahnya, tetapi pemilik rumah tidak mau menemui Pak Kang. Itu membuat Yoon marah dan mendobrak pintu, tapi dilarang oleh Pak Kang. Di salah satu tempat, Jun dan atasannya menyiksa seseorang supaya memberitahu keberadaan Yoon, karena Yoon membawa kabur tas yang berisi $320.000. Tetapi orang itu tidak tahu di mana Yoon berada. Keesokan harinya, Pak Kang dan Yoon berada di depan halaman rumah Pak Pion untuk menemui penghuninya. Tetapi mereka tidak diperbolehkan masuk karena masa kontrak rumah itu telah habis dan akan segera pindah. Bahkan Yoon meminta mereka memperpanjang kontrak untuk sepekan, tapi ditolak oleh pemilik rumah karena keluarga penghuni rumah sedang memiliki masalah. Pak Kang dan Yoon berkumpul dengan rekan sukarelawan lainnya untuk makan bersama. Tapi Yoon menolak, lalu ia meninggalkan ruangan. Saat itu terjadi pertengkaran antar pasien, sehingga Yoon berusaha memisah dan itu membuatnya frustasi. Lalu ia meninggalkan rumah perawatan, tapi ia terngiang-ngiang para sukarelawan yang tertawa bahagia ketika makan malam bersama yang membuatnya sedih. Di siang itu, Yoon menjual mobilnya karena kondisi spionnya yang sudah patah. Hari itu, Pak Kang dan Yoon berusaha untuk memujuk penghuni rumah Pak Pion. Mereka menyapu halaman rumah dan mengelapi mobil penghuni rumah. Mereka juga mengirimkan bingkisan makanan supaya mereka bersedia untuk memperpanjang kontrak rumahnya untuk Pak Pion. Malam itu, Pak Kang memberitahu Yoon jika penghuni rumah bersedia memperpanjang kontrak untuk Pak Pion. Setelah itu, Yoon bergegas tidur. Keesokan harinya, Pak Pion pindah rumah yang ia inginkan. Ia diantar oleh Yoon, Pak Kang, dan Seo menggunakan ambulan. Ketika di perjalanan, Yoon mengendarai ambulan dengan ceroboh, bahkan ia mengucapkan hal yang membuat Pak Kang marah. Sehingga Pak Kang meminta Yoon memberhentikan ambulan, lalu Pak Kang menarik keluar Yoon dan memarahinya. Yoon marah, ia tidak ingin menjadi sukarelawan, ia merasa hidupnya tidak berguna. Itu membuat Pak Kang termenung dan meninggalkannya masuk ke mobil ambulan. Seo menyuruh Yoon segera menaiki ambulan dan melanjutkan perjalanan. Di salah satu tempat rumah perawatan, di sana menyediakan tempat untuk keluarga penghuni rumah Pak Pion selama ia tinggal di rumahnya.
Setelah menempuh perjalanan, Pak Pion tiba di rumah yang ia tempati bersama keluarganya dulu. Lalu Seo meminta bantuan Yun untuk memindah Pak Pion ke kasur yang ia inginkan. Ketika makan malam, keluarga yang rumahnya ditempati Pak Pion bertengkar, hingga sang ayah mengusir anaknya yang tidak bisa memahami keadaan keluarga. Setelah beberapa hari, Jun mencari informasi tentang Yung di kantor polisi. Di malam hari ketika hendak tidur, Pak Kang meminta maaf kepada Yun karena ia telah memarahinya. Pak Pion teringat kenangan dulu bersama keluarganya di rumah itu dan pohon kesemek yang ia tanam bersama istrinya berbuah sangat lebat sampai akhirnya ia sendirian menempati rumahnya. Lalu ketika Yun menjaga Pak Pion, ia bercerita bahwa ia bosan hidup. Ia tidak tahu hidupnya untuk apa. Tak disadari, percakapan itu didengar oleh Seo sehingga ia termenung mendengarkan ucapan Yun. Setelah Yun bercerita tentang hidupnya, tiba-tiba Pak Pion mengucapkan terima kasih kepada Yun karena sudah mengantarnya pulang. Ia bahagia bisa kembali di rumahnya yang menyimpan banyak kenangan sebelum ia meninggal. Di pagi hari yang sangat cerah, Pak Pion bahagia melihat pohon kesemek miliknya berbuah banyak. Walaupun ia tak tahu jika itu adalah buah rekayasa yang dibuat oleh Yun untuk Pak Pion. Ketika malam hari, Seo melihat Yun membuat buah kesemek hingga ia tertidur pulas. Saat di rumah perawatan, Yun mengawasi barang milik Pak Pion. Setelah selesai, ia mencari anjingnya. Anjingnya berada di depan ruangan terkunci. Ia penasaran dengan ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba Pak Kang datang dan melarang Yun masuk ruangan itu. Dan episode kedua ini berakhir. Sampai jumpa di episode 3. Selamat istirahat, selamat malam. Semoga mimpi indah.